warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we are from 6 group. My name is Moyang Sanjaya and my friend Fatima Turodia. And now we want to explain about reality therapy. Next, our reference Gerard Corey book, Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy. Jadi buku yang kita jadikan sebagai rujukan adalah buku karangan Gerard Corey yang berjudul Teori dan Praktek dari Konseling dan Psikoterapi. Next, reality therapy. Reality therapy developed by Glaser William, which is that the problem is underpinning most client is they are involved in relationship that are not satisfying and the moment or not having what could even be called an relationship. Many of the problems of client are caused by their inability to connect, to get close to other, or to have a satisfying or successful relationship with at least one significant person in their life. The therapist guides client toward a satisfying relationship and teaches them more effective ways of behaving. The more clients are able to connect with people, the greater change they have to experience happiness. Terapi realitas dikembangkan oleh Glaser William yang mana bahwa masalah yang mendasari sebagian besar klien adalah mereka terlibat dalam hubungan yang tidak memuaskan saat ini atau tidak memiliki apa yang bahkan bisa membuat hubungan. Banyaknya masalah yang dikeluhkan oleh klien yang disebabkan oleh ketidakmampuan mereka untuk terhubung dekat dengan orang lain atau memiliki hubungan yang memuaskan atau sukses dengan setidaknya satu orang penting dalam hidupnya. Terapis membimbing klien menuju hubungan yang memuaskan dan mengajari mereka cara berperilaku yang efektif. Semakin banyak klien dapat terhubung dengan orang-orang, maka semakin besar pula kesempatan mereka untuk mengalami kebahagiaan. Glaser berpendapat bahwa klien pada terapis ini itu kebanyakan memiliki penyakit mental atau kelainan otak. Maka oleh itu menjadikan mereka melakukan perilaku yang tidak efektif, sehingga perlu dibawa atau dirawat oleh ahli saraf. Next, our discussion. The first key concept, the second the therapeutic process, and the third application. Next, key concept. Key concept, the first is view of human nature, the second choice theory explanation of behavior, and the third karakteristik of reality therapy. Jadi konsep utama pada terapi ini yaitu yang pertama pandangan sifat manusia, kemudian yang kedua adalah teori pilihan penjelasan perilaku, kemudian yang ketiga adalah karakteristik dari terapi realitas itu sendiri. Next, of human nature. Just theory concept that we are not born blank slates waiting to be externally motivated by forecasts in the world around us. Rather, we are born with 5 genetically encoded needs that drive us all our life: survival or self-preservation, love and belonging, power or inner control, freedom or independence, and fun or enjoyment. Each of us has all 5 needs, but they vary in strength. For example, we all have a need for love and belonging, but some of us need more love than others. Choice theory is based on the premise that because we are by nature social creatures, we need to both receive and give love. Glaser believes the need to love and to belong
is the primary need because we need people to satisfy the other needs. It is also the most difficult need to satisfy because we must have a cooperative person to help us meet. Pandangan sifat manusia, teori pilihan mengemukakan bahwa kita tidak dilahirkan papan tulis kosong menunggu untuk menjadi termotivasi secara eksternal oleh kekuatan di dunia sekitar kita. Baliknya, kita dilahirkan dengan 5 kebutuhan yang dikodekan secara genetik yang mendorong kita sepanjang hidup kita. Bertahan hidup atau pelestarian diri, cinta dan kepemilikan, kekuasaan atau kendali batin, kebebasan atau kemerdekaan, dan menyenangkan atau kenikmatan. Masing-masing dari kita memiliki 5 kebutuhan, tetapi kekuatan bervariasi. Misalnya, kita semua membutuhkan cinta dan kepemilikan, tetapi sebagian dari kita membutuhkan lebih banyak cinta daripada yang lainnya. Teori pilihan didasarkan pada premis bahwasanya karena kita pada dasarnya adalah makhluk sosial, kita perlu menerima dan memberi cinta. Glaser percaya bahwa kebutuhan untuk mencintai dan memiliki adalah kebutuhan primer, karena kita membutuhkan orang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Itu juga merupakan kebutuhan yang paling sulit untuk dipenuhi karena kita harus memiliki orang yang kooperatif untuk membantu kita dalam memenuhinya. Otak kita akan memonitor perasaan kita untuk menentukan seberapa baik yang kita lakukan dalam upaya memenuhi kebutuhan tersebut. Meskipun tidak menyadarinya bahwa salah satu dari 5 kebutuhan tersebut tidak terpenuhi sehingga menjadikan rasa sakit, maka dari situ akan terus melakukan untuk merasa lebih baik. Oleh karena itu, terapis mengajarkan teori pilihan kepada klien, baik itu secara langsung atau tidak langsung, sehingga klien dapat mengidentifikasi kebutuhan yang tidak terpenuhi dan mencoba untuk memuaskan klien. Next, Joyce theory explanation of behavior. Joyce theory explanation that all we ever do from birth to death is behave, and with rare exception, everything we do is chosen. Everyday total behavior is our best attempt to get what we want to satisfy our need. Total behavior teaches that all behavior is made up of 4 inseparable but distinct components: acting, thinking, feeling, and physiology that necessarily accompany all of our action, thought, and feeling. Joyce theory emphasizes thinking and acting, which makes this a general form of cognitive behavior therapy. The primary emphasis is on what the client is doing and how the doing component influences the other aspect of total behavior. Behavior is purposeful because it is designed to close the gap between what we want and what we perceive we are getting. Specific behavior are always generated from this discrepancy. Our behavior come from the inside, and those we chose our destiny. Teori pilihan penjelasan perilaku. Teori pilihan menjelaskan bahwa semua yang kita lakukan dari lahir sampai mati adalah berperilaku dan pengecualian langka. Semua yang kita lakukan adalah yang dipilih. Setiap perilaku total adalah upaya terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk memenuhi kebutuhan kita. Perilaku total mengajarkan bahwa semua perilaku terdiri dari 4 komponen. Tidak dapat dipisahkan, akan tetapi berbeda, yaitu bertindak, berpikir,
merasakan, dan fisiologi yang selalu menyertai semua tindakan, pikiran, dan perasaan kita. Teori pilihan menekankan pada pemikiran dan tindakan yang menjadikannya sebagai bentuk umum dari terapi perilaku kognitif. Penekanan utama adalah pada apa yang sedang dilakukan klien dan bagaimana komponen melakukan mempengaruhi aspek lain dari perilaku total. Perilaku memiliki tujuan karena dirancang untuk menutup kesenjangan antara apa yang kita inginkan dan apa yang kita rasakan saat ini. Perilaku spesifik selalu dihasilkan dari perbedaan ini. Perilaku kita datang dari dalam dan karenanya kita memilih takdir kita. Di teori pilihan merupakan semua yang kita lakukan dari lahir sampai mati itu adalah pilihan kita yang terbaik, atau disebut perilaku total, mendapatkan apa yang kita inginkan guna mencukupi kebutuhan. Teori ini menekankan pada pemikiran dan tindakan. Maksudnya apa yang dilakukan oleh klien pasti dipengaruhi oleh komponen tersebut, sehingga perilaku tersebut dirancang untuk menutup kesenjangan yang kita alami. Depresi, sakit kepala, marah, dan cemas bukan diakibatkan karena kepasifan dan kurangnya tanggung jawab, akan tetapi dikarenakan memikirkan orang-orang yang membuat diri menjadi depresi, dan itu juga bagian dari perilaku total. Dan ketika seorang terapis realitas mulai mengajarkan teori pilihan, klien akan sering protes. Contohnya, saya menderita, jangan bilang aku memilih untuk menderita seperti ini. Padahal seberapapun sakit depresinya, orang tidak akan memilih rasa sakit dan penderitaan tersebut secara langsung, dan ini adalah bagian dari yang tidak dipilih dari perilaku total mereka, sehingga upaya orang tersebut tidak efektif untuk memuaskan kebutuhannya. Next, characteristic or reality therapy. Contemporary reality therapy focuses quickly on the unsatisfying relationship or the lack of a relationship, which is often the cause of client's problem. Pleasure is given increasing attention to our role of meaningful relationship is fostering emotional health. Client may complain of the problem such as not being able to keep a job, not doing well in school, or not having a meaningful relationship. When clients complain about how other people are causing them pain, the therapist does not get involved with finding fault. Reality therapists ask clients to consider how effective their choices are, especially as these choices affect their relationships with significant people in their life. Karakteristik terapi realitas. Kontemporer terapi realitas berfokus dengan cepat pada hubungan yang tidak memuaskan atau kurangnya hubungan yang seringkali menjadi penyebab masalah klien. Gleiser telah meningkatkan perhatian pada peran hubungan yang bermakna dalam memelihara kesehatan emosional. Klien mungkin mengeluh masalah seperti tidak bisa mempertahankan pekerjaan, tidak berprestasi baik di sekolah, atau tidak memiliki hubungan yang berarti. Ketika klien mengeluh tentang bagaimana orang lain menyebabkan mereka kesakitan, terapis tidak terlibat dalam menemukan kesalahan. Terapis realitas meminta klien untuk mempertimbangkan seberapa efektif pilihan mereka, terutama karena pilihan ini
akan mempengaruhi hubungan mereka dengan orang-orang penting dalam hidupnya. Jadi, terapi realitas ini berfokus pada hubungan yang tidak memuaskan. Oleh sebab itu, Glasser telah meningkatkan perhatian kepada peran hubungan yang bermakna dalam memelihara kesehatan emosional. Ketika klien mengeluh seperti tidak bisa mempertahankan pekerjaan, tidak berprestasi dalam sekolah, atau tidak punya hubungan yang berarti kepada orang lain, maka terapis tidak terlibat dalam menemukan kesalahan tersebut. Akan tetapi, di sini terapis meminta klien untuk mempertimbangkan seberapa penting pilihan mereka karena akan mempengaruhi hubungan klien dengan orang penting dalam hidup klien. Yang penting dipahami oleh klien adalah satu-satunya orang yang dapat Anda kendalikan adalah diri Anda sendiri. Next, what do reality therapists focus on? There are some underlying characteristics of reality therapy. The first, emphasis choice and responsibility. The second, reject transference. The third, keep the therapy in the present. The fourth, avoid confusing on symptoms. The fifth, challenge traditional views of mental illness. Karakter yang mendasari terapi realitas itu ada 5, yaitu yang pertama, menekankan pilihan dan tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan atau yang kita pilih. Akan tetapi tidak berarti kita harus disalahkan atau dihukum, kecuali apabila kita menyalahi hukum atau melanggar hukum. Kemudian terapis tidak boleh melupakan bahwasanya klien bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Sebab teori pilihan mengubah fokus tanggung jawab menjadi pilihan dan pemilihan. Terapi realitas fokus pada area di mana klien memiliki pilihan untuk membuat mereka lebih dekat dengan orang yang mereka butuhkan. Misal, terlibat dalam aktivitas yang bermakna seperti sekolah. Sekolah adalah cara terbaik untuk mendapatkan rasa hormat dari orang lain, dan sekolah dapat membantu klien memenuhi kebutuhan mereka akan pengetahuan. Karakter yang kedua, yaitu menolak pemindahan. Terapis realitas berusaha untuk menjadi diri mereka sendiri dalam pekerjaan profesional mereka. Dengan begitu, terapis dapat menggunakan hubungan tersebut untuk mengajari klien bagaimana berhubungan dengan orang lain dalam hidup mereka. Kemudian karakter yang ketiga, yaitu pertahankan terapi saat ini. Untuk menjadi lebih baik pada saat ini, orang harus memahami dan mengunjungi kembali masa lalu mereka. Glasser tidak setuju dengan asumsi ini karena kesalahan apapun yang dibuat di masa lalu tidak relevan dengan sekarang. Agar lebih efektif, seseorang perlu hidup dan merencanakan masa kini, serta mengambil langkah-langkah untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kemudian karakter yang keempat adalah hindari fokus pada gejala. Terapis realitas menghabiskan waktu sesedikit mungkin untuk mengatasi gejala, yaitu bagaimana perasaan klien, karena gejala itu akan berlangsung selama mereka menghadapi hubungan yang tidak memuaskan atau perilaku yang mereka pilih tidak memuaskan kebutuhan mereka. Kemudian karakter yang kelima, menantang pandangan tradisional tentang penyakit mental. Glasser menentang pendapat tradisional tentang penyakit mental dan pengobatan dengan menggunakan obat-obatan, terutama penggunaan obat psikiatri secara luas yang sering mengakibatkan efek samping mengakibatkan efek samping negatif baik secara fisik maupun psikologis. Next, the therapeutic process atau proses therapeutic goals. Primary goal of contemporary reality therapist is to help client get connected or reconnected with the people they have chosen to put in their weekly work. In addition to
fulfilling this need for love and belonging. A basic goal or reality therapy is to help client learn better ways of fulfilling all of their needs, including achievement, power or inner control, freedom or independence, and fun. The basic human needs serve to focus treatment planning and setting both short and long-term goals. Reality therapists assign client in making more effective and responsible choices related to their wants and needs. Yang pertama, tujuan utama dari terapi realitas kontemporer adalah untuk membantu klien terhubung kembali dengan orang-orang yang telah mereka pilih untuk ditempatkan di dunia berkualitas mereka. Selain memenuhi kebutuhan akan cinta dan kepemilikan ini, tujuan dasar terapi realitas adalah membantu klien mempelajari cara-cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk pencapaian, kekuatan atau kendali batin, kebebasan atau kemerdekaan atau kemandirian, dan kesenangan. Kebutuhan dasar manusia berfungsi untuk memfokuskan perencanaan pengobatan dan menetapkan tujuan langkah dan menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Terapis realitas membantu klien dalam membuat pilihan yang lebih efektif dan bertanggung jawab terkait dengan keinginan dan kebutuhan mereka. Dan tujuan utama terapeutik ini adalah membantu klien terhubung kembali dengan orang-orang yang penting dalam hidup mereka. Kemudian tujuan dasarnya yaitu membantu klien mempelajari cara-cara yang lebih baik untuk memenuhi semua kebutuhan mereka, termasuk pencapaian, kekuatan, kendali batin, kemandirian, kesenangan. Kemudian terapis realitas juga membantu klien dalam membuat pilihan yang lebih efektif dan bertanggung jawab terkait keinginan dan kebutuhan mereka. Terapis function and role. Reality therapist assist client in evaluating their own behavioral direction, specific action, wants, perception, level of commitment, possibilities for new direction, and action plan. Client then decide what to change and formulate a plan to facilitate the desired change. The outcome is better relationship, increased happiness, and a sense of inner control of their life. Terapis realitas membantu klien dan mengevaluasi arah perilaku mereka sendiri, tindakan spesifik, keinginan, persepsi, tingkat komitmen, kemungkinan arah baru, dan rencana tindakan. Klien kemudian memutuskan apa yang akan diubah dan merumuskan rencana untuk memfasilitasi perubahan yang diinginkan. Hasilnya adalah hubungan yang lebih baik, peningkatan kebahagiaan dan rasa kendali batin atas kehidupan mereka. Jadi di sini fungsi terapis realitas adalah membantu mengevaluasi perilaku klien pada diri mereka sendiri. Bagaimana kok bisa dalam kelas itu siswa nilainya jelek? Terapis realitas itu membantu untuk mengevaluasi bagaimana bisa siswa itu nilainya jelek. Kemudian klien dibantu untuk menentukan dan membuat rencana untuk menuju keinginannya, yaitu keinginannya adalah mendapatkan nilai yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kemudian hasil yang diinginkan adalah hubungan yang baik dan peningkatan kebahagiaan. Jadi setelah terdapat siswa yang nilainya jelek, kemudian oleh terapis itu dibantu untuk mengevaluasi dirinya sendiri, bagaimana perilaku mereka dan bagaimana bisa terjadi masalah tersebut. Kemudian klien diminta untuk menentukan atau merencanakan sesuai dengan keinginannya, targetnya. Kemudian yang dihasilkan adalah
sebuah prestasi, yaitu nilainya menjadi baik, kemudian terdapat peningkatan kebahagiaan di situ. Kemudian adapun tugas terapis yaitu menyampaikan gagasan bahwa seberapapun buruknya sesuatu itu tetap ada harapannya. Jika harapan tersebut tertanam dalam diri klien, maka klien tidak akan merasa sendiri, dan pasti dalam diri klien akan terjadi perubahan. Kemudian fungsi terapis yaitu sebagai advokat atau seorang yang berada di pihak klien bersama menangani berbagai masalah dan pilihan. Jadi fungsi terapis di sini adalah bersama klien dalam menyelesaikan masalah dan memilih pilihan yang sesuai dengan keinginan klien, sehingga hasilnya adalah terjadi kebahagiaan sesuai dengan yang diinginkan klien. Contohnya, prestasi siswa menjadi lebih baik, nilai-nilai siswa menjadi lebih baik karena sebelumnya dibantu oleh terapis mengevaluasi diri klien tersebut. Client's experience in therapy. Clients are not expected to backtrack into the past or get sidetracked into talking about symptoms. Neither will much time spent talking about feelings varied from the acting and thinking that are part of the total behavior over which clients have direct control. The emphasis on action. When clients change what they are doing, they often change how they are feeling and thinking. Di pengalaman klien dalam terapi, klien tidak diharapkan untuk mundur ke masa lalu atau teralih untuk membicarakan gejala. Tidak banyak waktu yang akan dihabiskan untuk membicarakan perasaan yang terpisah dari tindakan dan pemikiran yang merupakan bagian dari perilaku total yang dapat dikontrol langsung oleh klien. Penekanan pada tindakan. Ketika klien mengubah apa yang mereka lakukan, mereka sering mengubah perasaan dan pemikiran mereka. Jadi ketika klien mengubah apa yang mereka lakukan, mereka sering mengubah perasaan dan pemikiran mereka. Jadi sehingga terapis dalam hal ini menanganinya dengan lembut, dengan pelan-pelan, perlahan-lahan, tapi tegas dalam menghadapi klien. Klien akan diberi pertanyaan untuk mengevaluasi dirinya, dan klien harus bisa menjadi lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi nanti terapis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada klien guna untuk mengevaluasi dirinya maksudnya klien, sehingga dengan hal tersebut itu dapat menjadikan klien lebih baik untuk memenuhi kebutuhannya. Relationship between therapist and client. The therapist skill in establishing a trusting relationship is critical. It is also important that the client perceives the therapist as being skilled and knowledgeable. Although the therapeutic relationship is paramount, it is not an in itself, and it is not automatically curative or healing. Jadi hubungan antar terapis dan klien. Terapis realitas menekankan pemahaman dan hubungan yang mendukung atau aliansi terapeutik yang merupakan dasar untuk hasil yang efektif. Keterampilan terapis dalam membangun saling percaya sangat penting. Hal ini juga penting bahwa klien menganggap terapis terampil dan berpengetahuan. Meskipun hubungan terapeutik adalah yang terpenting, itu bukanlah tujuan itu sendiri dan tidak secara otomatis menyembuhkan atau memulihkan. Jadi agar hubungan antar terapis dan klien itu terjadi, konselor harus memiliki kualitas pribadi tertentu. Jadi pribadinya harus berpengetahuan dan sudah terampil, termasuk kehangatan, ketulusan,
kesesuaian, pengertian, penerimaan, kemudian perhatian, penghargaan terhadap klien, kemudian keterbukaan dan kesediaan untuk ditantang oleh orang lain. Agar terapi bekerja secara efektif, maka terletak pada lingkungan yang adil, tegas, bersahabat, dan saling percaya. Setelah keterlibatan ditetapkan, konselor membantu klien dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang konsekuensi perilaku mereka saat ini. Mungkin itu saja dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Fatimatur Rodiah tentang application. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.